Shalom, selamat pagi rekan-rekan teruna yang dikasih Tuhan. Kembali lagi pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih atas berkat dan kasih-Mu kepada kami. Tuhan, sebentar kami ingin merenungkan sedikit dari firman-Mu, biarlah apa yang nanti kami renungkan dapat menjadi berkat dan pedoman bagi kami di hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, amin. Rekan-rekan, pembacaan Alkitab kita pada pagi ini terambil dari Yohanes 10 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-10. Yohanes pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10 yang menyatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Berdasarkan pengertian dasarnya, gembala adalah penjaga kawanan ternak yang tugasnya yaitu memastikan kawanan ternak mendapatkan makanan yang cukup dan aman dari gangguan binatang lain serta cuaca yang buruk. Sekalipun pekerjaannya ini sering dianggap rendah, tetapi gembala ini memiliki tanggung jawab yang besar. Ternak gembalaannya sangat amat bergantung kepada kesungguhan para gembala untuk memeliharanya, sehingga ternak-ternak tersebut tidak mati ataupun hilang. Tuhan Yesus sering menggambarkan perumpamaan tentang gembala untuk menggambarkan bentuk kasih sayang dan tanggung jawab, seperti halnya dalam bacaan kita saat ini. Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala dan pintu bagi manusia yang digambarkan seperti kawanan domba. Pada masa itu, kandang domba hanya memiliki satu pintu. Melalui pintu itu, domba-domba dibawa masuk ke dalam kandang sehingga terlindung dari ancaman bahaya. Nah, melalui pintu itu, juga mereka dibawa keluar ke padang rumput untuk makan sekenyang-kenyangnya. Domba-domba itu pun mengenal gembala yang sungguh-sungguh merawat mereka. Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu untuk menegaskan bahwa dialah satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia. Jadi, melalui kehadiran Tuhan Yesus, kita dibawa masuk kepada Allah yang penuh kasih karunia sehingga kita selamat dari kebinasan akibat dosa. Rekan-rekan, betapa kita bersukacita dalam Tuhan yang telah menyelamatkan kita dan akan memberikan kehidupan sejati. Kita patut senantiasa membangun kehidupan yang bermakna dalam tuntutan firman Tuhan. Itulah tanda kita bersyukur atas kasih karunia Allah dalam hidup kita. Amin. Rekan-rekan, untuk merenungi firman Tuhan kita pada pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hari-hari kami. Tuhan, sebentar kami sudah merenungkan sedikit dari firman-Mu, biarlah apa yang kami renungkan pada pagi ini dapat menjadi berkat dan pedoman bagi kehidupan kami di hari lepas hari.
Tuhan Yesus, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, biarlah Engkau pimpin apapun yang akan kami lakukan selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Amin. Rekan-rekan, renungan kita pada pagi ini telah selesai. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.